Halo, selamat datang di video kami. Di video ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pembiayaan agribisnis. Pengertian pembiayaan agribisnis. Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana, di mana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan atau food supply chain. Pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Ruang lingkup pembiayaan agribisnis. Biaya modal atau cost of modal. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga, persyaratan jangka waktu lunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal yang dipinjam. Yang pertama, persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Yang kedua, pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan, saham modal. Yang ketiga, jenjang tarif pajak penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Jenis-jenis modal dan pinjaman. Dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Ada dua tipe modal, yaitu modal asing dan modal sendiri. Adapun perbedaan modal asing dan modal sendiri, yang pertama, modal asing memerhatikan kepentingan kreditor, sedangkan modal sendiri berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Adapun perbedaan yang kedua, modal asing hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan, sedangkan modal sendiri digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Penentuan jumlah pinjaman. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut dan penyusutan. Beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman adalah anggaran kas dan laporan keuangan proforma. Faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman yakni yang pertama, tidak ada penanam modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi cukup baik atau jumlah modal kerja besar. Yang ketiga, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Yang keempat, resiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli kecil. Sumber pembiayaan agribisnis. Ada 3 sumber yang dapat digali manajer untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mengoperasikan agribisnis. Yang pertama, investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Yang kedua, peminjaman. Yang ketiga, dana yang berasal dari laba penyusutan. Sumber dana utama dana agribisnis atau lebih dari 50% merupakan kekayaan bersih atau net worth perusahaan atau modal sendiri. Dua alat atau teknik lain memainkan peranan penting dalam pembiayaan perusahaan agribisnis, yaitu yang pertama anggaran kas dan yang kedua laporan keuangan proforma. Anggaran kas sendiri merupakan proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa yang mendatang. Sedangkan laporan keuangan proforma menggambarkan masa depan bisnis dan akan membantu manajer dalam menilai kebutuhan keuangan bisnis selama dan pada akhir periode operasi. Sumber dana eksternal agribisnis. Modal dari sumber eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Sumber modal yang tersedia untuk setiap agribisnis antara lain, yang pertama bank komersial, yang kedua pinjaman dengan jaminan piutang usaha, yang ketiga bukti penerimaan gudang, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima lembaga keuangan komersial, yang keenam faktur, yang ketujuh peminjaman oleh koperasi, yang kedelapan kredit dagang, yang kesembilan leasing atau penyewaan, yang kesepuluh obligasi, yang kesebelas surat hutang, dan yang kedua belas ada wesel bayar.
Sumber dana internal agribisnis. Modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal di dalam suatu perusahaan yakni sebagai berikut. Yang pertama, modal ekuitas. Yang kedua, saham biasa. Yang ketiga, saham preferen. Yang keempat, penyusutan atau depreciation. Baik, adapun kesimpulan dari video ini, yang pertama, pembiayaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Yang kedua, keuangan pertanian, di mana pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Sektor terakhir ini pada gilirannya termasuk sektor ekonomi yang bersama-sama dengan sektor industri dan sektor jasa di satu negara, merupakan sektor ekonomi nasional negara tersebut. Yang ketiga, bahwa modal memiliki perbedaan antara modal sendiri dan modal asing yang menyebabkan adanya segi positif dan negatif dari dua macam modal tersebut.